Sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayem-ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada tayangan video berikut ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada para pemirsa, sedulur-sedulur dimanapun berada, yang sekiranya ini merupakan sesuatu yang sifatnya urgent. Saya sebut urgent karena ini memang saya melihat akan terjadi sesuatu hal dalam waktu dekat, terutama dalam waktu 1 pekan ke depan ini dan mungkin beberapa pekan selanjutnya. Langsung pada intinya, bahwa dalam waktu 1 pekan 2 pekan ke depan ini ada sesuatu hal yang akan dirasakan oleh mayoritas orang, ya terutama yang berada di Pulau Jawa, bahkan mungkin di seluruh kepulauan-kepulauan Nusantara ini, bahwa banyak orang akan merasakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Nah, keadaan ini tentunya merupakan sesuatu energi atau pengaruh yang masuk ke dalam diri setiap orang yang merupakan jagat kecil atau mikrokosmos, dan ini merupakan bentuk dari pengaruh lingkungan alam atau keadaan makrokosmos yang sedang terjadi. Jadi pada intinya saya akan menyampaikan bahwa mayoritas orang dalam waktu 1 minggu atau sepekan ke depan, mungkin beberapa pekan ke depan, akan berlangsung suatu keadaan yang tidak nyaman sekali. Keadaan yang tidak nyaman ini ditandai oleh suatu perasaan yang galau, yang gelisah, cemas, yang seolah-olah mengalami kebuntuan, ya. Banyak juga orang akan mengalami kebingungan harus mau melakukan apa, harus melakukan apa yang harus dilakukan, dan celakanya lagi mayoritas orang juga tidak tahu ini penyebabnya apa. Nah, ini yang sebenarnya perlu saya sampaikan kepada para sedulur semua. Karena kalau suatu persoalan yang membuat Anda panik, gelisah, cemas, mungkin ada rasa putus asa, bingung mau melakukan apa, tetapi Anda sendiri sebenarnya tahu duduk permasalahannya di mana, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Karena ibarat dokter yang berhasil mendiagnosa suatu penyakit tentu akan tahu cara mengatasi atau mengobati penyakit yang berhasil didiagnosa itu. Entah itu dengan memberikan resep, pil, obat-obatan, atau melakukan tindakan medis berupa operasi dan sebagainya. Tapi kalau dokter belum berhasil mendiagnosa suatu penyakit, ya tentu saja dokter pun tidak akan berani melakukan suatu tindakan medis. Kalaupun akhirnya tidak ketemu apa yang menjadi penyebab dari suatu penyakit itu, tentunya itu akan menimbulkan kebingungan yang cukup parah dan menjadi tekanan terhadap batin, terhadap mental, ya. Nah, itu yang akan terjadi dalam waktu sepekan 2 pekan ke depan. Itu hal yang serupa yang seperti saya analogikan seorang dokter yang gagal mendiagnosa suatu penyakit. Demikian pula, ini keadaan yang akan berlaku, akan berlangsung, itu akan membuat mayoritas orang itu mengalami seperti tekanan, ya. Tekanan yang sifatnya itu tekanan batin, tekanan bahkan mungkin tekanan fisik juga bagi orang-orang yang fisiknya tidak kuat, yang metabolismenya baru kurang baik, ya. Jadi ini yang harus kita waspadai adalah ketika panjenengan semua itu merasakan suatu kondisi, ya, atau situasi batin atau situasi mental lahir batin Anda yang merasakan
kegelisahan yang gitu menekan ya, mengganggu ketenangan, mengganggu ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kecemasan, kegelisahan yang tidak tahu juntrungnya, tidak tahu sebabnya apa, jika berlangsung dalam waktu beberapa lama, itu tentunya akan menimbulkan tekanan-tekanan dan bisa mengalami stres. Nah, stres ini merupakan tahap awal dari adanya tekanan itu yang menjadi efek samping atau yang menjadi akibat atau implikasi tekanan itu adalah bentuk mental yang mengalami stres. Tapi stres ini kalau tidak bisa segera diatasi, lama-kelamaan juga akan menimbulkan kondisi yang lebih parah lagi, yaitu berupa depresi. Nah, maka saya melihat dalam waktu beberapa pekan ke depan ini juga akan banyak orang yang mengalami depresi. Banyak orang akan mengalami stres, bahkan mengalami depresi. Dan tentu saja bagi mental yang sedang lemah ya, karena mental itu kan tidak selalu kuat ya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini kan orang yang mengatakan saya mentalnya kuat itu bukan berarti sepanjang waktu, setiap detik, menit, jam, hari itu selalu kuat secara stabil, enggak. Tapi ada kalanya mental kita ya, mental panjenengan semua para pemirsa itu ada kalanya mengalami kondisi yang naik turun ya. Ketika turun itu mudah sekali terjadi tekanan. Pengaruh turunnya kondisi mental itu ya banyak sekali faktor ya, permasalahan hidup ya terutama, dan kemudian kondisi tubuh fisik sendiri yang sedang kurang sehat, itu semua akan mempengaruhi keadaan mental setiap orang. Jadi mohon diperhatikan ya, ketika Anda sedang mengalami down atau mental Anda sedang mengalami turun, itu akan rentan sekali mengalami tekanan-tekanan yang ya berupa misalnya masalah yang tadinya dirasakan ringan kemudian menjadi berat. Itu akan terasa sekali ya saat menghadapi suatu persoalan atau kesulitan hidup. Itu akan kita rasakan betul pada saat mental kita itu turun atau down. Masalah yang tadinya ringan akan menjadi berat. Jadi berat ringannya suatu masalah itu juga sebenarnya bersifat relatif ya, tergantung kapan, di mana Anda menghadapi. Kalau memang mental Anda siap, mental lahir batin Anda siap, fisik juga sedang fit, sehat, tentu saja Anda akan lebih kuat menghadapi berbagai persoalan sekalipun itu berat sekali. Itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa keadaan itu akan segera terjadi dan berlangsung dalam waktu 1 pekan ke depan, bahkan 2 pekan ke depan tetap masih akan berlangsung. Maka ini perlu saya sampaikan, informasikan pada para pemirsa, supaya apabila Anda mengalami hal serupa itu sudah tidak kaget lagi. Ternyata memang kita semua bareng-bareng sedang menghadapi keadaan seperti ini. Jadi jangan kemudian merasa diri terpuruk, merasa diri sendiri terpuruk, yang orang lain tidak merasakan apapun. Itu yang kadang membuat nyali atau mental kita semakin turun tuh ketika kita hanya menyadari bahwa kejadian yang seperti ini hanya menimpa diri kita sendiri. Nah, ini harus kita pahami bahwa ini merupakan keadaan umum ya, keadaan yang dialami mayoritas atau sebagian besar orang. Sekarang mengenai penyebab dari masalah ini, tentunya ini ada, kalau saya melihat ya, adanya suatu situasi dan kondisi yang membuat orang stres dan depresi, bingung, galau mau berbuat apa, cemas tidak tahu penyebabnya apa, ketakutan tapi tidak tahu apa yang ditakutkan gitu kan, atau khawatir tetapi tidak tahu apa ini yang membuat khawatir. Ini sebenarnya suatu keadaan alam yang saat ini memang benar-benar terjadi sirkulasi energi yang luar biasa besar dan dinamisnya. Seperti kita lihat dalam waktu beberapa pekan saja itu sudah terjadi beberapa kali peristiwa gempa bumi ya, terutama di selatan Pulau Jawa, kemudian di selatan atau di sebelah barat Pulau Sumatera, bahkan di daratan Pulau Jawa, daerah Tapanuli, daerah Samosir dekat Danau Toba, itu terjadi gempa-gempa dangkal yang beruntun dalam waktu beberapa hari, kemudian Bukit Tinggi. Sedangkan yang di wilayah lautan lepas itu ada di dekat Pulau Nias, kemudian di selatan Blitar, Malang, dan di selatan Sukabumi. Nah, itu merupakan gejolak alam yang berupa peningkatan intensitas gempa bumi ya. Nanti ini bisa dilihat data statistiknya bahwa ini memang merupakan gejolak alam yang semakin meningkat ya, terutama dari unsur gempa bumi ya. Jadi
Badan Geologi BMKG pun melihat bahwa memang saat ini sedang terjadi peningkatan aktivitas, peningkatan intensitas gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah itu. Kalau saya pribadi melihat bahwa gempa-gempa yang sifatnya intens seperti itu biasanya ada endingnya. Ini endingnya ini yang bahaya, karena biasanya berupa gempa besar yang kalau terjadi di daratan itu bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Tapi kalau terjadi di kedalaman laut, hipocentrum ada di laut, kemudian epicentrumnya ada di permukaan laut, lepas itu bisa menimbulkan efek samping berupa risiko terjadinya tsunami. Nah, oleh sebab itu bagi saudara-saudara para pemirsa yang berada di wilayah yang sedang terjadi peningkatan intensitas kegempaan bumi, itu supaya lebih berhati-hati dan ikutilah petunjuk mitigasi bencana sesuai pengarahan atau yang diarahkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah melalui BMKG, melalui BNPB, dan elemen-elemen masyarakat yang ada yang siap siaga untuk menanggulangi atau mengantisipasi jika terjadi suatu bencana alam. Yang akan saya sampaikan di sini bahwa adanya akumulasi energi dari gempa bumi itu menimbulkan semacam induksi energi. Ya, induksi itu seperti pancaran dari pusat-pusat energi yang ada di kedalaman tanah atau di hipocentrum. Itu menimbulkan suatu pancaran energi sampai ke permukaan tanah, sampai ke daratan, bahkan bisa sampai ke angkasa pancaran energi. Maka induksi dari gempa bumi ini akan mempengaruhi proses pembentukan awan atau pembentukan mendung dan kemudian hujan. Maka di daerah-daerah yang sedang terjadi intensitas kegempaan yang tinggi, ya, itu biasanya akan semakin jarang terjadi hujan. Karena kalau saya melihat, ya, ada hubungan ilmiah sebab akibat yang ini belum dibuktikan oleh para ilmuwan, ya, belum dibuktikan secara ilmiah, tetapi setidaknya apa yang saya asumsikan ini masuk akal, rasional, dan logis. Bahwa dari adanya induksi tektonik, induksi dari energi tektonik yang memancar, dan tentu saja induksi tektonik yang memancar ini disebabkan oleh adanya akumulasi energi yang akan terjadi gempa. Maka sebelum terjadi gempa, justru akumulasi energi tektonik yang kemudian memancarkan induksi energinya ini terjadi sebelum rilis energi tektonik itu sendiri. Dengan kata lain, induksi tektonik ini akan ada dan akan terjadi justru sebelum terjadinya gempa-gempa atau rentetan gempa-gempa yang kemudian kadang berakhir dengan gempa besar. Maka kita bisa melihat korelasi atau hubungan antara induksi tektonik dengan pembentukan awan itu memang saya melihat itu erat sekali hubungannya. Artinya ada korelasi yang berbanding terbalik. Ada korelasi yang sifatnya itu korelasi positif. Ada hubungan timbal balik. Jadi jika makin tinggi intensitas gempa, makin besar induksi tektonik, maka hujan akan semakin jarang terjadi. Bahkan mendung pun sulit untuk terbentuk. Jadi langit tampak cerah sekali, bersih biasanya, bahkan awan-awan putih kabut itu pun bersih. Karena mungkin itu digagalkan, pembentukan mendung itu digagalkan oleh adanya pancaran energi tektonik itu. Kemudian ada tanda lainnya, yaitu berupa hawa panas. Ini seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan bahwa efek dari adanya induksi tektonik atau energi yang bakal menimbulkan gempa itu akan menimbulkan hawa panas, sangat bisa dirasakan, terutama bagi sedulur-sedulur yang sudah terbiasa untuk mencermati bahasa alam atau sedulur-sedulur yang sudah terbiasa mengaplikasikan ilmu titen, itu akan merasakan sekali, akan mudah membedakan kapan terjadi panas karena akan terjadi hujan, kapan terjadi panas karena memang musim pancaroba atau musim mareng, ya, kalau orang Jawa bilangnya mareng. Terus kapan hawa panas ini merupakan pertanda akan terjadi suatu gempa bumi. Nah, karena di sini pembahasan kita fokus ke yang terakhir tadi, maka saya akan menekankan tanda-tanda bahwa ini akan terjadi gempa bumi, yaitu hawa panas yang terasa gatal di kulit, terasa panas
di permukaan kulit itu seperti kena air cabai atau bahkan menimbulkan rasa gatal-gatal di kulit ya, seperti kena debu gabah ya. Gatalnya itu kemeranyas kalau orang Jawa bilang, itu intinya panas kena kayak air cabai, itu yang paling tepat seperti itu. Dan ada rasa gatal juga, itu gatal-gatal jadi pating celekit gitu ya. Nah biasa kalau saya pribadi itu paling peka merasakan hawa panas itu pertama kali di telinga saya atau di daun telinga saya ini sudah merasakan panas yang bakal terjadi gempa itu dari telinga dulu, kemudian lengan kanan kiri ya, kemudian wajah. Tapi seperti itu, mungkin panjenengan akan berbeda lagi mana yang paling peka merasakan tanda-tanda panas itu. Masing-masing orang bisa jadi berbeda, tapi itu yang saya rasakan seperti itu. Nah sekarang apa hubungannya dengan keadaan yang galau, cemas yang dialami oleh kebanyakan orang? Itu sekarang begini ya, induksi tektonik itu sangat mempengaruhi terjadinya hujan ya. Apalagi diri pribadi setiap orang yang merupakan mikrokosmos atau jagat kecil ya. Artinya begini, induksi tektonik itu sangat besar pengaruhnya. Kekuatan mempengaruhi itu dahsyat sekali terhadap makrokosmos, apalagi hanya diri kita ini yang sebatas mikrokosmos. Jadi tentu saja itu akan tidak terlepas dari pengaruh adanya induksi tektonik itu. Mari kita coba untuk belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang peka terhadap bahasa alam. Kalau orang Jawa bilang ya kita mengaplikasikan atau menerapkan ilmu titen. Karena ilmu titen ini sangat rasional, logis, dan masuk akal ya. Bukan gugon Tuhan, bukan tahyul, tetapi ini sebenarnya sangat ilmiah dan sangat masuk akal. Nah, kemudian ada faktor yang lain yang bisa saya lihat dari faktor induksi tektonik tadi. Mungkin saya coba bertanya kepada para pemirsa, apakah di antara panjenengan ada yang merasakan bahwa menjalani aktivitas sehari-hari, terutama di tahun 2021 ini terasa waktu ini begitu cepat berlalu ya. Kalau memang merasakan seperti itu ya, saya pun merasakan bahwa di tahun 2001 ini sepertinya lebih cepat rasanya ya. Rasanya itu waktu lebih cepat dari tahun 2020 ya. Kadang ini masih pagi ya, tahu-tahu sudah siang jam 9. Nah itu yang kemudian kita lihat sebagai suatu fenomena atau gejala alam ya, yang sepertinya lain dari yang lain. Para ilmuwan di barat sana itu mensinyalir adanya percepatan rotasi bumi, dan itu sudah disinyalir mulai terjadi tahun 2018 dan sepertinya makin meningkat intensitasnya atau perputarannya makin meningkat, kemudian hingga disinyalir bahwa tahun 2021 ini rotasi bumi mengalami perputaran yang lebih cepat lagi. Ya mungkin kalau dalam hitungan detik atau apa mungkin bisa dihitung ya, ada selisih, tetapi kan perbandingan untuk menghitung waktu itu kan juga ikut berubah ya. Alat yang untuk menghitung waktu pun ikut rotasi bumi, jadi itu yang kemudian kadang menetralisir waktu itu seolah-olah ya tetap ya, seolah-olah tidak ada perubahan. Tapi limit perubahan itu kan tidak besar ya, artinya hanya mungkin sekian detik, menit atau apa setiap bulannya, yang itu hanya bisa dilihat dengan analisa yang sangat rumit ya, dengan alat-alat yang canggih, karena harus diperbandingkan dengan posisi atau poros matahari yang posisinya tidak bergerak ya. Kalau dalam teori pergerakan ya, teori fisika tentu saja para pemirsa juga sudah paham bahwa semakin cepat suatu benda itu berputar, maka akan semakin besar perlawanan terhadap gravitasi bumi. Nah, maka bisa dikatakan bahwa perputaran yang makin cepat, perputaran rotasi bumi yang makin cepat ini bisa jadi akan mengurangi daya atau kekuatan gravitasi bumi itu sendiri. Nah, di sini kita berpikir, apa yang terjadi jika gravitasi bumi ini berkurang? Ya tentu saja logikanya berat jenis benda akan menjadi ringan kan begitu. Dan ini persoalannya kan apakah bisa dibuktikan dengan alat timbangan? Itu biarkan ahlinya saja, tapi saya akan lebih fokus bahwa di sini saya melihat jika terjadi perputaran poros bumi memang lebih cepat,
artinya gravitasi bumi akan menjadi semakin lemah, dan benda-benda secara logika itu akan menjadi semakin ringan, maka akan terjadi suatu pergolakan lapisan-lapisan yang berada di bawah tanah. Karena kan di situ banyak kerak bumi, lapisan-lapisan itu kan punya berat jenis masing-masing. Kalau terjadi perubahan gravitasi, otomatis lapisan-lapisan itu pun akan berubah. Artinya tumpang tindih, sambungan, dan lain itu pun akan berubah. Yang berat menjadi ringan. Ini bukan berarti kemudian justru aman dan tidak ada gerakan. Ini yang bahaya justru jika terjadi gerakan-gerakan yang sifatnya dinamis, karena benda itu makin ringan kan ya, kalau kita lihat benda makin ringan mudah terbang ya. Jadi gerakan benda yang ringan itu juga lebih dinamis ya. Itu yang kemudian saya bayangkan, bahwa di bawah bumi ini ada sesar megatrust, ada aktif fault atau sesar aktif yang berada di kedalaman antara 1 kilo sampai 20-30 kilo di bawah tanah. Itu jika terjadi pergolakan atau ada proses dinamika yang meningkat, apa yang terjadi? Ya tentu saja bumi ini ada getaran atau guncangan alias gempa bumi. Ya. Jadi ini ada seperti faktor yang saling kait-mengkait satu di antaranya. Ini tentu saja akan menimbulkan perubahan-perubahan energi. Makanya saya tadi di awal saya bilang ini sedang terjadi semacam sirkulasi energi yang begitu dahsyat dan dinamis, yang begitu cepat. Nah ini akan menggoyahkan, akan mempengaruhi keadaan mental lahir batin mikrokosmos, yaitu setiap individu manusia. Kemudian dari adanya dinamika pergolakan lapisan-lapisan yang berada di bawah tanah ini tentu saja akan mempengaruhi keadaan gunung api ya. Jadi kalau ada intensitas gempa bumi yang meningkat kemudian disertai dengan aktivitas gunung api yang meningkat, itu ya sangat wajar dan ada hubungannya. Setidaknya gunung api yang sedang mengandung magma yang begitu besar tekanannya, jika terjadi goncangan karena gempa bumi, itu pun bisa jadi magma itu juga akan bergolak di dalamnya. Magma yang sudah bercampur dengan gas, apalagi jika dengan tekanan tinggi, maka itu rentan adanya goncangan dan kemudian terjadi perubahan tekanan, bisa saja meletus. Jadi tidak heran nanti jika dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan itu akan banyak gunung api di Indonesia, di Nusantara ini terutama yang meletus, itu tidak heran. Maka bagi kita semua warga negara Indonesia yang tinggal di Nusantara ini tidak perlu kagetan, gumunan, tetapi selalu eling waspada, selalu well prepare, persiapan yang sebaik-baiknya, ikuti langkah-langkah mitigasi bencana. Dan bagi saya pribadi yang tidak kalah penting adalah terapkanlah ngelmu titen, supaya setiap akan terjadi fenomena alam yang berbahaya, kita itu selalu bisa menangkap informasi yang sudah ditebarkan, yang sudah disebarkan oleh alam semesta. Karena adil sekali, alam semesta itu tidak akan melakukan suatu pergolakan atau bencana yang sifatnya diam-diam, melimpe, mencari lengahnya manusia. Tidak seperti itu. Karena alam semesta ini tidak memiliki sifat pecundang ya. Itu merupakan salah manusia sendiri yang tidak mau membaca bahasa alam. Ya kita lihat bangsa binatang, mereka pandai sekali membaca bahasa alam. Dan para binatang itu yang menjadi makhluk yang biasanya selamat saat terjadi suatu bencana alam, karena bangsa binatang itu akan cepat melakukan antisipasi, mengamankan diri, menyelamatkan diri. Mereka tidak perlu dibimbing, diarahkan, tapi otomatis akan dibimbing oleh alam ya, karena bangsa binatang itu sangat selaras harmoni dengan alam. Maka ketika alam memberikan informasi dan membimbing mereka untuk menuju ke tempat yang aman atau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri, ya mereka itu sudah seolah-olah itu otomatis bangsa binatang itu bisa menyelamatkan diri. Padahal ya tetap saja para binatang itu diasuh oleh yang namanya roh jagat agung, yaitu spirit of the universe, melalui
alam semesta dengan segala isinya ini untuk membimbing dan mengarahkan mereka. Nah, bagi kita sendiri pribadi yang memiliki leluhur, tentu saja para leluhur juga akan memberikan suatu arahan, bimbingan ya, pada saat akan terjadi suatu mara bahaya. Jadi sebenarnya kita itu punya banyak guidance ya. Kita itu punya banyak guide, penunjuk arah, baik itu leluhur, alam semesta, maupun bangsa binatang itu sendiri akan menjadi petunjuk bagi kita. Maka tidak heran jika orang-orang atau warga yang ada di lereng gunung api itu seringkali berguru kepada bangsa binatang. Kapan harus menyelamatkan diri, kapan harus mengungsi, kapan harus menjauh dari gunung api. Dan kemudian yang terakhir sebagai ending, penutup dari tayangan video ini adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagi saya pribadi, saya melakukan lebih banyak, lebih intens melakukan meditasi, terus kemudian menata mental lahir batin, menata hati agar jangan sampai kita tergesa-gesa, terburu-buru untuk menyimpulkan segala sesuatu. Ini penting sekali ya. Saya ajak para pemirsa untuk jangan pernah terlalu cepat membuat kesimpulan terhadap suatu masalah. Jika Anda menghadapi melihat suatu masalah, jangan cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa oh ini begini. Bisa jadi itu akan menjadi nasibnya seperti dokter yang salah mendiagnosa penyakit. Maka kesimpulan dini yang dibuat itu akan mencelakai diri sendiri maupun akan mencelakai orang lain. Maka pahamilah lingkungan, pahamilah keadaan, pahamilah apa yang terjadi, dan sering diskusi, sering sharing dengan teman, nanti supaya saling melengkapi. Dan tentu saja harus open mind. Buka pola pikir yang seluas-luasnya, jangan memelihara sikap fanatik, itu karena hanya akan mengurung diri sendiri sehingga tidak bisa berkembang. Bisa diibaratkan itu seperti mengenakan kacamata kuda yang hanya melihat satu arah saja ya, lingkungan sekitarnya ada apa nggak tahu. Maka open mind lah untuk buka pola pikir yang seluas-luasnya, untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya, untuk menerima ilmu yang seluas-luasnya, dan nanti Anda tinggal menyaring lagi mana yang sekiranya paling cocok, paling pas buat diri kita masing-masing. Di media sosial pun banyak sekali hoax, banyak sekali orang yang asal membuat sensasi, yang penting banyak viewer, banyak ditonton orang. Maka orang kadang tidak segan-segan melakukan gimmick, melakukan sandiwara, permainan, dan jelas-jelas itu tidak disampaikan kepada para pemirsa bahwa ini hanyalah gimmick permainan, tapi itu justru dirahasiakan. Maka ya kategori konten-konten yang seperti itu bisa dikatakan itu sebagai pembodohan publik ya. Dan itu sebenarnya secara etika itu sangat tidak boleh, dan tentu saja ada karmanya. Maka banyak kan kita melihat konten-konten yang sifatnya itu atraktif, gimmick, dan akhirnya hanya ujung-ujungnya itu melakukan pembodohan publik, itu pasti akan mendapatkan hukum karma. Pasti akan ada suatu saatnya untuk jatuh, runtuh, dan semuanya terbongkar. Maka saya mengajak para pemirsa untuk lebih cermat, lebih waspada, ya, menilai, membaca lingkungan, dan marilah kita lakoni hidup ini apa adanya, semeleh. Dan satu lagi, mari kita bersama-sama untuk topongeli. Topongeli itu ya ngetut ke ilime banyu, mengikuti aliran air. Kita tidak melawan hukum alam, tapi kita mengikuti aliran air. Kita tidak melakukan perlawanan terhadap hukum alam atau menerjang aliran air, maka kita akan mengalir mengikuti aliran air. Kalau kita bisa mengikuti aliran air, air itu akan menuju ke muara, yaitu muara keberuntungan, ke samudra anugerah agung. Nah, itu adalah rumus dari Topongeli 5 untuk menghadapi situasi yang sulit, situasi yang rumit, yang membingungkan, harus melakukan apa, harus bertindak apa. Itu bukan berarti sudah tidak ada jalan. Kita melihat situasi nanti yang akan terjadi yang serba tidak enak, itu bukan berarti tidak ada jalan. Banyak celah, masih tetap banyak celah, tetapi hanya bagi orang-orang yang hatine semeleh lilo legowo, hanya bagi orang-orang yang selalu menebarkan welas asih, orang-orang yang
terus konsisten melakukan dharma walaupun dalam keadaan sesulit apapun, tetap melakukan dharma kepada orang-orang yang lebih sulit kepada kehidupan ini, pada memberikan kehidupan pada bangsa binatang, tumbuhan ya, jangan merusak, jangan menghancurkan lingkungan alam, lingkungan hidup kita, jangan mengotori sungai, mengotori kota, ya, mengotori lingkungan alam ya. Kita tebarkan ulas asih yang seluas-luasnya tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, oh ini satu golongan, satu agama, satu ras, jangan seperti itu, jangan pilih kasih. Karena apa? Tuhan pun juga kan tidak pernah pilih kasih. Semua umat, agama, suku, ras, bangsa, semua kan diberi makan, semua diberi nafas, diberi hidup, ya. Diberi kesempatan yang sama untuk berjuang meraih kesuksesan, meraih kesejahteraan hidup. Tuhan pun tidak pilih kasih. Tuhan Maha Welas Asih. Maka sifat Tuhan yang Maha Welas Asih tidak pernah pilih kasih itu kita adopsi, kita aplikasikan ke dalam sikap perilaku diri kita sehari-hari. Memang kadarnya akan tidak bisa konstan, tetapi paling tidak kalau kita selalu ingat dan berusaha melakukan hal seperti itu, maka kadar welas asih pada seluruh makhluk hidup itu pun akan terjaga. Ketika kita sedang down, sedang terumbang-ambing, kita ingat lagi, kita stabilkan lagi. Karena tidak ada orang yang kuat sepanjang waktu, sepanjang zaman. Tidak ada orang yang lemah sepanjang waktu, sepanjang zaman. Yang ada, kehidupan ini adalah dinamis, fluktuatif, naik turun, itu wajar kita sebagai manusia. Tidak ada orang yang sabar sepanjang waktu, tidak ada orang yang marah sepanjang waktu, tidak ada orang yang jahat sepanjang waktu, tidak ada orang yang baik sepanjang waktu, tidak ada yang sempurna, ya. Maka tugas kita itu untuk terus belajar setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Itu kita terus untuk selalu belajar untuk menjadi orang yang konsisten dan konstan melakukan sesuatu yang baik, ya. Begitu ya para sedulur-sedulur. Ini saya mengajak diri sendiri, mengajak sedulur-sedulur semua, mari kita lakukan bareng-bareng. Kalau kita melakukan bareng-bareng kan lebih semangat ya kita. Nah, selain dari kita eneng-eneng meditasi, kemudian menebarkan welas asih, berdharma, tentu saja yang harus kita lakukan adalah jangan menjadi orang yang kagetan dan gumunan. Sedikit-sedikit kaget, sedikit-sedikit heran. Menjadi orang yang reaksioner, jangan. Jadi orang yang harus tenang, harus kalem menghadapi segala situasi dan kondisi. Kalau melihat masalah, langsung dicerna dengan nalar, dengan akal sehat. Pejamkan mata, tarik napas, ajak hati kita untuk menelaah, untuk menganalisa suatu masalah, nanti hasilnya akan lebih clear. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, sudah tahu duduk permasalahannya, maka kita akan lebih mudah mencari solusi. Dan ingat bahwa tahun ini adalah tahun yang banyak terjadi malapetaka, mara bahaya yang datang dari alam ya terutama. Tetapi Gusti Ingkang Angkarya Jagat juga maha adil. Roh jagat agung, spirit of the universe itu maha hebat, maha adil ya. Karena akan banyak rezeki-rezeki besar maupun rezeki-rezeki kecil yang berlalu lalang di tahun ini, dan itu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Tentu saja diraih dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, yang benar ya, tidak mencelakai orang lain, tidak menyerobot hak orang lain, tidak menyumpet atau menutup jalan rezeki orang. Nah, jangan salah ya, kalau kita menutup jalan rezeki orang, itu pasti yang akan ketutup, ketablek itu ya rezeki kita sendiri. Jangan salah ya, kalau kita berambisi, kita bernafsu untuk menutup jalan rezeki orang karena kita benci, karena kita dengki iri, maka semua itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Maka jangan lakukan itu. Lebih baik berikanlah jalan rezeki, jalan hidup pada orang lain. Maka jalan rezeki, jalan hidup kita sendiri yang akan terbuka. Itu yang menjadi salah satu dharma dalam hidup kita, dharma yang penting dalam hidup kita, agar kita selalu sak tiba-tibane tansah nemu bejo, tansah nyandung nyampar, sekar cempaka mulya, rezeki selalu mengalir, mau sedikit sedang mau atau banyak rezeki tetap selalu mengalir.
Itu ya sedulur-sedulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk para pemirsa, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, dan umumnya untuk siapapun, untuk kehidupan di muka bumi ini, siapapun yang sempat menonton, mudah-mudahan dapat menyerap apa yang saya sampaikan, ambil yang positifnya dan buang yang sekiranya negatif. Demikian para pemirsa yang bisa saya sampaikan pada sedulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberi kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, makin semangat hari esok semakin sukses. Jumbuh kang ginayuh, kasembadan kang sinedya, dadi kang pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu rahayu.